Halo teman-teman semua di kelas akuntansi usaha dagang. Nah, berikut ini saya kembali menjelaskan kepada kalian lanjutan dari pembahasan kita untuk akuntansi untuk koperasi usaha dagang, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang akuntansi usaha dagang untuk transaksi operasi usaha dagang itu untuk transaksi pembeliannya ya teman-teman sekalian. Nah, untuk transaksi pembeliannya sebentar saya kasih tunjuk dulu ini. Oke, ini untuk transaksi pembeliannya ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana transaksi di akuntansi usaha dagang ya, masih di transaksi akuntansi usaha untuk usaha dagang. Namun sekarang kita akan bergerak kepada penjelasan tentang transaksi yang ada di sebentar, yaitu transaksi penjualan teman-teman sekalian. Sebentar, saya akan cari dulu frame-nya di mana tadi dia. Ini transaksi penjualan. Oke. Baik, saya akan coba jelaskan ke kalian teman-teman. Nah, transaksi penjualan. Pada transaksi penjualan teman-teman, sebenarnya pada dasarnya itu ada 5 pokok hal yang harus kalian pahami, yaitu yang pertama tentang bagaimana faktur penjualan itu sendiri ya, bagaimana faktur penjualan. Sebentar, saya salah sepertinya di sini ya. Oke, ini ya ke atas lagi harusnya. Ini. Oke, transaksi penjualan itu seperti ini. Oke. Nah, kita akan bahas tentang apa itu transaksi penjualan. Oke. Dengan faktur penjualan itu apa yang menjadi komponen dari jurnal penjualannya, dan apa yang menjadi komponen dari harga pokok penjualannya. Ini adalah 3 hal utama yang paling penting, tetapi ada 4 hal lain yang sangat penting juga di dalam yang namanya transaksi penjualan ya, transaksi penjualan. Yang pertama itu adalah terkait dengan retur penjualan ya. Lalu kemudian potongan penjualan, walaupun ini biasanya mereka satu paket di dalam penjurnalan, yaitu sales return and allowances. Lalu kemudian diskon penjualan sampai kemudian kepada yang namanya beban penjualan atau beban pengiriman dari barang yang dijual ya, beban pengiriman dari barang yang dijual. Nah, ini adalah 4 hal yang penting di luar tentang pemahaman faktur. Apa itu jurnal penjualan dan apa itu jurnal untuk pencatatan harga pokok penjualan teman-teman sekalian. Nah, kita bahas yang pertama tentang faktur penjualan, sales invoice. Nah, di dalam faktur penjualan cukup sederhana dibandingkan dengan apa yang ada di dalam yang namanya faktur pembelian. Walaupun sebenarnya faktur pembelian yang ada di sini yang sudah kita bahas sebelumnya ya kira-kira mirip-mirip juga yang nanti akan juga dikirimkan oleh kita sebagai penjual kalau kita melakukan penjualan secara kredit seperti itu. Nah, ini kalau di kita tadi sebagai berposisi sebagai pembeli, maka ini kita anggap sebagai faktur pembelian. Tetapi bagi kita yang bekerja sebagai penjual, ini kopiannya di dalam perusahaan kita itu disebut sebagai faktur penjualan. Nah, ini kalau dia misalnya dilakukan penjualan secara tunai seperti itu. Tetapi kalau kreditnya kira-kira mirip-mirip seperti ini juga. Jadi ya tinggal membayangkan posisi kamu di mana, apakah kamu adalah pembeli ataukah kamu adalah si penjual. Nah, kalau demikian maka jurnal penjualan itu kita akan gunakan 2 ya. Jurnal penjualan itu ada 2 ya, dua hal ya. Sebentar. Di dalam jurnal penjualan itu akan ada 2 hal. Bentar, saya masukkan ini dulu ya. Nah, jadi di dalam jurnal penjualan itu ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah mencatat apa yang menjadi penerimaan penjualannya, yaitu kalau dijual secara tunai berarti didebitkan cash pada penjualan atau pendapatan penjualan ya teman-teman. Oke, tapi kalau kita melakukan penjualan secara kredit maka debitnya itu bukan cash tetapi account receivable ya. Jadi diperhatikan ya teman-teman. Kalau kita melakukan penjualan secara tunai maka cash pada penjualan atau pendapatan penjualan ya, seperti yang ada di sini. Oke. Nah, pendapatan penjualan. Kalau kita melakukan penjualan secara kredit berarti debitnya itu bukan cash tetapi menjadi account receivable atau piutang usaha seperti itu ya.
Nah, satu lagi jurnal yang harus kita catat di dalam proses penjualan itu adalah mencatat harga pokok penjualan, yaitu dengan cara mendebitkan cost of goods sold terhadap inventory, ya. Cost of goods sold terhadap inventory. Berapa jumlah cashnya itu adalah sebesar berapa jumlah penjualannya, sedangkan berapa cost of goods sold terhadap inventory-nya adalah sebesar berapa nilai pokok dari inventory tersebut. Ya, saya sudah jelaskan sebelumnya apa itu cost of goods sold dan apa dampaknya kepada nilai inventory. Apalagi di awal-awal video tentang akuntansi usaha dagang sudah saya jelaskan, dan semakin lebih jelas lagi ketika menjelaskan tentang apa itu pembelian. Seperti itu teman-teman sekalian, ya. Nah, ini adalah jurnal penjualan. Jadi ada dua, ya. Cash pada sales atau sales revenue, cost of goods sold pada inventory. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia kas pada penjualan atau pendapatan penjualan, dan harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Tapi ingat, ini adalah kalau dia melakukan penjualan secara tunai. Kalau penjualan dilakukan secara kredit, maka cashnya diganti menjadi account receivable atau kasnya diganti menjadi piutang usaha. Seperti itu teman-teman sekalian. Saya harap bisa memberikan penjelasan yang baik kepada kalian tentang apa yang menjadi ayat jurnal dari penjualan, ya, jurnal penjualan dan pencatatan harga pokok penjualan yang dua ini. Jadi saya sudah berikan penjelasan tentang dua komponen di dalam pembahasan kita ini. Yang pertama itu adalah untuk yang jurnal penjualan, saya ganti, oke. Nah, untuk yang pertama itu ada tentang jurnal penjualan dan bagaimana mencatat harga pokok penjualan. Itulah yang kita catat di dalam yang namanya jurnal penjualan ini, yaitu ada dua. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Saya harap bisa dipahami. Nanti kalian mencoba berlatih di dalam soalnya secara langsung seperti itu. Oke, nah maka berikutnya kita bergerak kepada konten berikutnya, yaitu tentang ini yang warna orange di sini, yaitu bagaimana melakukan pencatatan apabila terjadi pengembalian penjualan atau pemotongan nilai penjualan, ya, retur penjualan atau pemotongan nilai penjualan, sales return and or sales allowances. Nah, kita bahas yang dua ini dulu, ya. Nah, ketika kita melakukan penjualan secara kredit, ya, maka jurnalnya seperti ini, ya. Account receivable yang di sini pada sales atau sales revenue atau piutang usaha. Oke, piutang usaha, sebentar saya perbaiki ini dulu. Piutang usaha pada penjualan atau pendapatan penjualan yang ini. Oke. Nah, maka satu lagi itu adalah cost of goods sold terhadap inventory. Nanti kamu berlatih. Harga pokok penjualan terhadap persediaan barang dagang. Ini adalah fokus dari pencatatan ketika terjadinya penjualan secara kredit, teman-teman sekalian. Oke. Nah, sekarang apabila ketika proses penjualan itu dilakukan secara kredit, artinya pembayarannya kan masih dilakukan akan nanti. Misalnya apakah 20 hari, 25 hari, 15 hari, atau bahkan mungkin 30 sampai 60 hari. Nah, maka suatu proses penjualan itu tidak terhindar dari adanya mungkin kesalahan di dalam pengiriman barang-barang yang dijual, karena kamu nggak boleh membayangkan bahwa yang dijual itu satu atau dua jenis, dua item barang atau dua unit barang. Enggak, ini adalah barang dagang yang sekali dikirim mungkin ratusan atau ribuan barang. Nah, hal tersebut seringkali akan menimbulkan kemungkinan terjadinya kesalahan di dalam proses pengiriman barang. Nah, apabila terjadi kesalahan di dalam proses pengiriman barang tersebut, nah maka barang itu seringkali dikembalikan oleh pembelinya kita, ya. Kalau kita berposisi sebagai penjual, seringkali barang tersebut dikembalikan oleh pembelinya kita. Nah, kalau terjadi retur penjualan atau itu yang kita sebut sebagai pengembalian barang yang sudah kita kirim, maka akan kita akui adanya retur penjualan. Nah, kalau kasusnya dijual secara kredit, maka kita tidak melakukan pengembalian kas. Tetapi apa yang dilakukan? Pengurangan atas nilai dari piutang yang kita catat di dalam perusahaannya kita terhadap si customernya kita. Dan satu lagi itu adalah penyesuaian nilai dari harga pokok dari barang yang kita jual.
atau dan juga menyesuaikan nilai dari inventorinya. Maka kalau terjadi retur penjualan, yang harus kita lakukan adalah mendebit akun baru, yaitu sales return and allowances atau retur penjualan dan potongan penjualan, ya, ini ya, terhadap account receivable, sehingga nanti akan berkurang nilai dari piutang usaha yang sebelumnya sudah diakui di jurnal penjualan yang di sini, ya, yang di sini. Oke, di jurnal penjualan yang di sini. Oke. Nah, maka kemudian sales return and allowances terhadap account receivable, satu lagi kita harus mengurangi nilai inventory yang dikeluarkan. Kenapa? Barangnya dikembalikan, berarti masuk lagi ke dalam perusahaannya kita. Dan mengurangi nilai cost of goods sold karena kita sudah tidak lagi mengakui sebagian dari barang yang dikembalikan itu sebagai pendapatan atau tidak kita akui lagi sebagai piutang. Nah, berarti dalam bahasa Indonesia disebut retur penjualan dan potongan penjualan terhadap piutang usaha. Sebentar, sorry, sebentar ya. Ini saya rubah dulu, ini dari tadi piutang. Oke. Dan kemudian persediaan barang dagang terhadap harga pokok penjualan. Nah, inilah yang kemudian kita catat ketika terjadinya ya retur penjualan. Itu kalau proses penjualannya dilakukan secara kredit seperti yang ada di sini. Bagaimana kalau penjualannya dilakukan secara tunai, Pak? Nah, kalau penjualannya dilakukan secara tunai, tadi piutang itu tadi kita ganti posisinya menjadi kas seperti itu ya, atau cash seperti itu. Hanya tinggal mengganti itu. Oke, teman-teman ya. Nah, gitu. Nah, tetapi terkadang ada juga kondisi di mana ya teman-teman, barang tersebut tidak lagi dikembalikan ini ya. Barang yang misalnya apakah rusak atau tidak sesuai, barang itu tidak lagi dikembalikan, sehingga si perusahaan itu main langsung aja tuh udah mengurangi berapa beban atau berapa nilai inventory yang nilai transaksi yang harus dikurangi, atau nilai dari account receivable yang harus dikurangi, atau nilai cash yang harus dikurangi, tanpa si pembelinya itu mengembalikan barangnya. Jadi kalau dia sudah tidak lagi mengembalikan barang tersebut, maka dia langsung saja melakukan pengurangan pada melakukan pengurangan kepada account receivable-nya tanpa harus ada lagi yang ada di sini ya, inventory terhadap cost of goods sold-nya lagi, teman-teman sekalian ya. Nah, jadi bedakan nanti antara sales return and sales allowances seperti itu. Oke, nanti kita buat contohnya. Oke. Nah, maka ini kita sudah selesai bahas tentang terjadinya retur penjualan. Berikutnya tentang pembahasan tentang diskon penjualan yang ini ya, diskon penjualan. Kalau terjadi diskon penjualan, pembahasan tentang diskon sudah saya bahas sewaktu kita membahas tentang jurnal pembelian. Jadi jangan lagi ada yang nggak paham tentang apa itu diskon pembelian. Kalau di kita namanya diskon pembeli, kalau di pembeli namanya adalah diskon pembelian, di kita sebagai penjual disebutlah itu sebagai diskon penjualan. Ya, jadi hati-hati ya teman-teman pemahamannya ya. Oke. Kalau di satu sisi kepada si pembeli disebutlah itu sebagai diskon pembelian, tetapi kalau kita disebutlah itu sebagai diskon penjualan. Nah, pada diskon penjualan ini adalah ketika kita sudah harus membayar pada jatuh tempo ya teman-teman. Oke, ini ketika kita harus membayar pada posisi jatuh tempo. Nah, ketika kita harus membayar pada posisi jatuh tempo teman-teman sekalian, oke, di sini ya. Nah, maka kita sebagai penjual, bukan membayar, mohon maaf. Kalau kita sudah menerima dan kemudian kita menerima pembayaran dan di dalam syarat pembayarannya itu ada, di syarat penjualannya itu ada diskon, maka ketika kita mencatatnya, itu kita akan mendebit nilai kas yang kita terima dikurangi diskon atas account receivable yang diakui, seperti itu ya. Jadi kas yang kita terima itu adalah sebesar jumlah dari berapa account receivable yang kita terima ya, atau yang kita terima atas pembayarannya dikurangi dengan diskon yang ditetapkan di syarat penjualannya, seperti itu ya. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kas, berapa nilainya atas pengurangan dari piutang usaha dikurang dari diskon penjualan, seperti itu ya. Ini adalah untuk mencatat diskon. Nah, jadi perhatikan jurnalnya nih ya. Jadi
kas yang diterima itu tidak sama dengan nilai piutangnya. Kenapa? Karena sudah dikurangi sebagian kepada pengakuan diskon penjualan atau sales diskon. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, silahkan berlatih soal supaya kalian bisa lebih memahami lagi tentang penggunaan dari retur penjualan di dalam usaha dagang seperti itu teman-teman. Nah, itulah penjelasan bagi kalian untuk transaksi penjualan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman untuk penggunaan dari retur ini ya. Transaksi penjualan ini untuk nanti bisa digunakan di dalam soal-soal yang akan kita latih teman-teman sekalian ya. Good, mudah-mudahan bisa dipahami dan kalian bisa melakukan tugas yang ditetapkan dan di LMS akan disertakan untuk kalian. See you untuk penjelasan berikutnya. Thank you.